Halo Moms, saya Dr. Aji, apa kabar? Ya, di situasi pandemi sekarang ini banyak sekali Moms yang menanyakan kepada saya dan banyak yang khawatir tentang COVID ini. Nah, Moms banyak bertanya kepada saya, Dr. Aji, apa bedanya antara virus influenza atau sakit influenza biasa dengan sakit COVID ini? Ya, Moms, gejala masuknya virus ke dalam tubuh mempunyai gejala yang sama atau dinamakan flu-like syndrome. Apa aja gejalanya itu? Yaitu ada trias, demam, nyeri sendi atau pegal linu, dan mual. Gejala ini pada hari pertama atau timbulnya pada hari pertama sampai hari ketiga. Tidak bisa dibedakan antara itu flu influenza biasa, flu Singapura, atau flu COVID ini sendiri. Jadi hari pertama, hari ketiga mempunyai gejala yang sama, yaitu flu-like syndrome, demam, nyeri sendi, dan mual. Itu Mams. Ya Mams, jadi kuncinya ada di hari keempat sampai dengan hari keenam, di mana pada influenza atau flu biasa itu cenderung batuk dan meler, pilek, meler, kemudian keluar ingus yang berwarna putih sampai dengan hijau jika dia terinfeksi oleh bakteri. Itu adalah flu biasa atau influenza. Bagaimana dengan COVID? Kalau COVID disertai batuk-batuk, berdahak atau batuk kering yang sampai mengeluarkan dahaknya ini tidak bisa. Sehingga apa? Akan terjadi kerongkongan ini atau tenggorokan ini menjadi nyeri. Ada nyeri telan, batuk yang tidak bisa keluar. Kemudian di samping itu juga ada gejala-gejala penyertanya seperti anosmia yang kita tahu, tidak bisa mencium bau-bauan. Kemudian ageusia, sudah tidak bisa merasakan makanan enak atau tidak, asin atau manis. Dan gejala-gejala itu akan timbul pada saat hari keempat sampai hari keenam. Dan dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu swab antigen atau PCR yang nantinya akan menunjukkan pada COVID akan menunjukkan hasil yang positif. Tapi Moms jangan khawatir, kalau Moms benar influenza, seperti saya kemarin influenza, saya lakukan swab, itu juga hasilnya tetap negatif. Jadi Moms tidak usah takut untuk melakukan swab. Kalau curiga, lakukan swab supaya mendapatkan hasil dan terapi yang maksimal Moms. Ya Moms, itu tadi hari keempat sampai dengan hari keenam. Masa-masa inkubasinya, masa mendiagnosisnya, Moms terkena influenza biasa atau COVID. Kemudian hari ke-7 sampai hari ke-10. Pada umumnya 80% dari orang yang terinfeksi pada hari ke-7 sampai hari ke-10 ini sudah mulai anosmia ringan, sudah mulai bisa merasakan makanan, nyeri telan sudah berkurang, batuk sudah berkurang. Tapi hari ke-7 sampai hari ke-10 ini juga ada namanya fase kritis, di mana batuknya tambah berdahak, kemudian tambah sesak nafas, di mana saturasi tadi akan menurun. Jadi di bawah 93, 92, atau bahkan di bawah 90%. Sehingga kalau di bawah 90%, Moms semua harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan suplai oksigen. Sehingga oksigen yang ada di dalam tubuh kembali menjadi baik. Jadi ingat Moms, hari ke-7 sampai hari ke-10 itu fase kritisnya. Sedangkan hari ke-4 sampai hari ke-6 itu Moms bisa mendiagnosis diri Moms sendiri apakah terjadi perburukan atau tidak. Dan pada hari ke-7 tadi kita akan cek ronsen, kita cek di dimer apakah ada masalah atau tidak. Ya Moms, untuk kedepannya Moms apabila merasakan keluhan-keluhan yang flu-like syndrome tadi, Moms bisa berkonsultasi bersama kami. Moms bisa telemedicine bersama dokter-dokter, telekonsultasi untuk mendapatkan pemantauan apakah Moms sendiri flu biasa atau COVID. Seandainya Moms COVID, tidak usah khawatir. Moms bisa tetap telekonsultasi bersama kami, telemedicine. Kita akan terapi Moms semua sehingga tidak jatuh dalam kondisi yang kritis. Tidak kita pantau, kita pertimbangkan apalagi Moms yang sedang hamil,
ini tetap kita pantau. Apabila terjadi perburukan, kita langsung rujuk ke rumah sakit. Jadi isolasi mandiri yang terpenting adalah ada pemantauan dari tenaga medis, dari dokter, mams semua, sehingga mams tetap nyaman di rumah, tetap semangat, dan tetap untuk suasana sehat. Dari saya, gitu mams, jadi semangat terus, happy pregnancy and smart baby. Stay healthy mams, semangat! Assalamualaikum.